Shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, sehingga di mana saat sore hari ini kita boleh bertemu lewat ibadah tunas remaja dan remaja Alkitab yang dilakukan secara online. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, kakak ajak kita sama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu kakak ajak kita siapkan hati, pikiran kita, dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, terima kasih karena kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bertemu lewat ibadah tunas remaja dan remaja Alkitab yang dilakukan secara online. Ya Tuhan, kiranya awal, pertengahan, dan akhir daripada ibadah kami di saat sore hari ini kami mau alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kakak ajak kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403 ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita, sekaligus kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di saat sore hari ini. Mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu memanggil nama-Mu. Ya Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memberikan persembahan syukur Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan syukur yang sudah kami berikan di saat sore hari ini dapat menopang pelayanan kami di manapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hendak diberikan oleh kakak pengasuh kepada kami. Kiranya kebenaran firman yang hendak diberikan kepada kami janganlah berlalu begitu saja, tetapi kebenaran firman itu selalu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di mana kami berada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita tadi sudah memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan kita boleh dengan semangat terus meninggikan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anakku khususnya yang kelas remaja dan kelas Alkitab, di pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, adik-adikku sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang kakak Meli ambil dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kakak ulang sekali lagi. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan 12. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama
firman ini. Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikop dengan judul Pengharapan, Iman, dan Kasih. Kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyertakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntungkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah harapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, tentu ada banyak hal yang akan kita sama-sama belajar tentang pengharapan, iman, dan kasih. Tetapi di pagi hari ini, kakak mengambil perikopnya yang berjudul Dimurnikan Melalui Pencobaan. Pada ayatnya yang ke-6, di situ berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya, anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun adik-adik berada yang menonton siaran ini. Jika kita pernah belajar di sekolah, tentulah kita pernah menghadapi yang namanya itu ujian atau pencobaan di akhir daripada pelajaran untuk kita naik ke kelas berikutnya atau kita lulus. Ada orang bijak berkata, hidup ini adalah pelajaran yang tidak pernah berakhir. Namun, setiap kali
hidup itu akan selalu mendapat ujian atau cobaan dan tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Bahkan sebuah pepatah berkata, jika Anda mau berhasil, tentulah kita harus menderita. Adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak pelajar, di mana kita selalu diingatkan oleh guru, bahkan mungkin di rumah kita diingatkan oleh orang tua, bahwa jika kita mau melakukan segala sesuatu, tentu kita harus berpikir, baru kita bisa bertindak. Demikian juga dengan pembacaan kita di pagi hari ini, di mana firman kita tentang pengharapan iman dan kasih. Dalam pembacaan kita di pagi hari ini, pada ayat yang ke-6, ada 4 hal yang kakak mau sampaikan kepada kita tentang ujian yang murni. Ujian yang murni tentunya jika kalau kita di sekolah, pada saat kita datang kepada ujian akhir atau semester atau kita mau lulus, tentu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh kita menyontek. Apalagi sampai kita melihat sesuatu dari teman. Kita harus lulus dengan murni, maka itulah yang Allah inginkan. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang kedua yang kakak bawakan di sini tentang ujian untuk menyadari pada situasi atau keadaan. Cobaan yang terjadi pada saat keadaan yang kita jumpai. Ada 2 hal di dalam sini yang kakak mau sampaikan kepada kita, bahwa dalam situasi, kondisi, dan keadaan yang kita hadapi pada waktu itu, jika ada orang yang betul-betul memerlukan pertolongan, maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus siap untuk membantu. Sekalipun pada waktu itu, kita juga harus ada sesuatu yang kita buat untuk orang lain. Tetapi mana kita mendahulukan mana yang betul-betul kita bisa bantu di luar. Dan yang ketiga, kita didewasakan oleh iman kita. Artinya bahwa adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun yang adik-adik lakukan, tentu Bapak dan Mama di rumah dan guru di sekolah mengingatkan kepada kita supaya kita lagi harus lebih dewasa. Terutama kepada Bapak Kakak punya adik-adik di pagi hari ini, teristimewa yang sudah remaja dan bahkan lagi yang sudah masuk ke dalam kelas Alkitab. Bagaimana kita harus terus lebih dewasa untuk melihat keberadaan hidup kita, karakter hidup kita, apa yang kita buat untuk orang tua, sesama kita manusia, kakak dan adik di rumah, yang terutama kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan yang terakhir dari ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu tetap Dia menguji kita dimanapun kita berada. Kakak dan adik-adik semuanya, dimanapun kita berada, ujian itu atau pencobaan itu selalu ada. Dia tidak memandang besar kecil, Dia tidak memandang itu siapa saya, siapa engkau, siapa dia, tetapi Tuhan selalu memberikan ujian itu kepada setiap manusia. Dan Tuhan menguji manusia tidak melebihi kemampuan manusia. Untuk itu di pagi hari ini, adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kakak mengakhiri cerita kita firman di pagi hari ini, kita selalu menjadi anak-anak harus yang berkualitas, mempunyai integritas yang tinggi.
bahwa saya adalah anak Tuhan, pengharapan, iman, dan kasih. Kita boleh melakukan semua itu dengan baik dalam dunia ini. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, sia-sia saja hidup kita ini. Dan juga kita bangga apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam masa kesengsaraan minggu ini. Kita hanya mengulang lagi kejadian 2000 tahun yang lalu. Bahwa pencobaan, ujian yang kita hadapi. Kita justru bangga kalau kita mendapatkan pencobaan atau ujian dalam hidup kita. Karena orang yang tidak mendapatkan ujian atau cobaan, tentu dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau adik-adik, saya, kakak, dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kalau ada ujian yang datang kepada diri saudara-saudara sekalian, maka kita harus terima itu dengan penuh sukacita. Karena kehidupan kita suatu saat akan Tuhan perhitungkan itu dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat dan senantiasa menguatkan iman kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada, adik-adikku berada. Biarlah firman Tuhan terus ini menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan menolong firman-Nya. Amin. Dalam Yesus Kristus, kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kita semua mempersiapkan diri kita. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Di pagi hari ini Bapa, kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu. Karena Tuhan masih menjaga, menolong kami sebagai anak-anak-Mu di dalam jemaat kami, Martin Luther Timika. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau senantiasa terus memberkati kami sesuai dengan rencana-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang pengharapan, iman, dan kasih. Tetapi hamba-Mu lebih membacakan lagi tentang hal ujian dan cobaan yang kami alami. Untuk itu Bapa, kami selaku manusia, tentu kami menyadari bahwa situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini adalah satu ujian dan cobaan yang kami harus alami dan kami jalani. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, ujian dan cobaan itu akan berlalu dari hadapan kami. Dan kami selaku anak-anak Tuhan, selaku anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan kelas Alkitab Jemaat Martin Luther, selalu sukacita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap orang tua daripada adik-adik kekasih kami, Mama dan Bapa. Berkatilah seluruh kehidupan mereka masing-masing Bapa. Tugas dan pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, supaya segala sesuatu yang mereka hasilkan, semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di pagi hari ini, kakak beradik, handai tolan mereka yang ada dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk ibadah, tunas, sekolah minggu, remaja, dan Alkitab. Bapa, seluruh ibadah tunas kami di pagi hari ini, kami bawa dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Akhirnya Bapa, biarlah Engkau senantiasa terus mendengarkan seruan doa hamba ini. Kami mengakui dan kami menyadari Bapa, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang kami sampaikan kepadamu. Tetapi Engkau telah tahu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang Allah sempurna, yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan daripada hidup adik-adik kekasih kami. Inilah seluruh kehidupan kami Bapa. Inilah seluruh ungkapan syukur kami di pagi hari ini. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah tunas remaja kita di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Kakak Melan.
merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar di saat sore hari ini. Untuk itu kakak ajak kita sama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 184 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus sayang padaku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah tunas remaja dan remaja Alkitab yang dilakukan secara online. Untuk itu kakak ajak kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah tunas par remaja dan remaja Alkitab yang dilakukan secara online. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau sertai kami. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan Yesus mau tanamkan kebenaran firman itu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu selalu kami berikan berbagi kepada teman-teman di sekeliling kami. Berkati kakak pengasuh yang sudah memberikan kebenaran firman kepada kami, kiranya Tuhan Yesus mau buka pintu-pintu berkat-Mu kepada kakak pengasuh yang sudah memberikan kebenaran firman kepada kami, agar firman yang diberikan kepada kami dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.